Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawal Linka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang bersatu di bawah rahbar. Sebelumnya telah terjadi perang 12 hari Iran versus Amerika dan Israel. Sekarang kita memasuki perang kedua Amerika Israel versus Iran, di mana telah hmm, syahidnya rahbar Iran, pemimpin tertinggi Iran, Sayyid Ali Khamenei. Peristiwa ini sangat menggemparkan dunia. Dan peristiwa ini juga membuka mata kita bahwa selama ini kita dipropaganda oleh Zionis. Kita diadu domba oleh mereka. Mereka membuat fitnah-fitnah yang kejam, yang dapat memecah belah persatuan kita, berperang sesama kita. Itu yang mereka inginkan. Kekacauan-kekacauan di dunia Islam sengaja mereka ciptakan. Dengan peristiwa ini kita jadi terbuka bahwa satu, pentingnya kesatuan politik Islam. Selama ini kita banyak namun bagaikan buih di lautan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Maka dari itu kita belajar dari kasus ini, belajar dari peristiwa ini bahwa kita harus bersatu. Selama ini kita dipengaruhi oleh pemikiran yang sektarian dan nasionalisme yang sempit, yang berlebihan, sehingga merusak persatuan kita. Kemudian dilanjutkan dengan kepentingan politik yang ambisius, yang tidak mewakili kepentingan Islam. Dengan bersatunya politik Islam di dunia Islam, mudah-mudahan kita menjadi kuat. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allah menghendaki persatuan. Allah tuh menghendaki persatuan. Sedangkan syaitan menghendaki perpecahan. Jadi kita harus tahu itu arahnya kemana. Kita lebih suka berpecah belah atau bersatu. Kita lihat diri kita sendiri. Kita selama ini memecah belah atau memersatukan. Jangan tuduh-menuduh sesat-sesat, kafir-kafir. Padahal ini tanpa kita sadari merupakan agenda Zionis. Kita yang tersesat karena kita menghendaki perpecahan. Itulah jalan kesesatan. Jalan kebenaran, jalan kebaikan, itu adalah jalan persatuan. Umat Islam sudah jenuh berpecah belah. Memang sengaja kita diadu domba. Kita harus tahu itu. Selama ini kita sebelum-sebelumnya kita sudah memiliki kesatuan politik dalam dunia Islam, yaitu khilafah. Namun kemudian dihancurkan oleh Barat pada tahun 1924 Masehi, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani. Setelah itu berpecahlah kita dalam berbagai negara bangsa seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Turki, masing-masing sendiri-sendiri. Arab berpecah belah.
dan kita tidak bisa menerapkan sistem itu lagi. Itu sistem itu tidak sesuai di zaman ini. Namun ada satu lagi sistem politik Islam yang bertahan sampai sekarang, yaitu sistem imamah. Sistem imamah ini dianut oleh sekitar 20% dari jumlah total populasi umat Islam seluruh dunia. Itu adalah kepemimpinan ilahiyah, kepemimpinan dari Nabi Adam sampai ke Imam Mahdi. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh keluarganya yang dikenal dengan imamah. Jadi imam-imam, para imam yang disucikan Allah. Keluarga Nabi itu disucikan Allah suci-sucinya dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Mereka lah yang kita sholawati selama ini. Dalam doa kita, dalam sholawat kita. Mereka lah penjaga Al-Quran. Mereka yang paling mengenal Quran. Yang paling 100% sesuai dengan Quran perilakunya. Dan itulah orang-orang yang kita ikuti. Sekarang ini di zaman Imam ke-12, Imam Mahdi bin Imam Hasan al-Askari, yang lahir pada 225 Hijriah, kemudian memasuki masa gaib kecil. Sekarang kita masuk masa kegaiban besar Imam Mahdi. Di zaman ini kepemimpinan dipegang oleh ulama-ulama yang berpegang teguh pada ajaran Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya revolusi Islam itu, kita memasuki tahap baru, yaitu kebangkitan kecil. Revolusi Islam Iran itu adalah kebangkitan kecil. Sebelum mencapai kebangkitan besar, yaitu Imam Mahdi muncul, kita memasuki kegaiban kecil dulu. Kebangkitan kecil dulu. Itu dipegang oleh ulama-ulama yang dikenal oleh rahbar. Itulah tokoh pemersatu kita. Bagi umat Islam yang ingin merindukan persatuan, ayolah bergabung. Walaupun beda secara mazhab, berbeda secara kultural, bahasa, dan lain-lain, sekarang saatnya kita bersatu. Sebelum kita bersatu di bawah Imam Mahdi, kita belajar dulu. Disinilah tahap kita belajar untuk bersatu. Bersatu di bawah satu kepemimpinan tunggal, yaitu rahbar. Ini adalah poros perlawanan kepada kezaliman. Dunia ini sudah parah, kezaliman di mana-mana. Israel dengan seenaknya, Amerika dengan seenaknya. Dunia kacau balau gara-gara mereka. Sedangkan PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin yang menyerang itu Israel. Politik Islam kita tidak mau untuk menyerang duluan. Kita mencintai kedamaian, sedangkan mereka ingin kehancuran bagi kita. Dengan peristiwa ini, marilah kita sama-sama umat Islam bersatu bagi mendapatkan khilafah dulunya. Sekarang khilafah sudah tidak ada.
kita bersatu di bawah rahbar. Sebelum kemunculan besar Imam Mahdi, kita bersatu di bawah rahbar dulu. Kita belajar bersatu, belajar sama-sama belajar kita. Singkirkan fanatisme nasional kita dan pemikiran sektarian kita. Singkirkan itu dulu. Kita harus kompak, harus kompak, belajar bersatu, kompak. Insya Allah martabat Islam akan terangkat kembali dan kita tidak akan menjadi kacungnya Zionis. Kita tidak akan menuruti kehendak-kehendak mereka lagi, karena mereka kesetanan, serakah, angkuh, sombong, itu sifat-sifat iblis semua. Kita singkirkan itu, kita bersatu. Sebagaimana kita dahulu disatukan oleh kepemimpinan Rasulullah, kita harus bersatu di saat ini. Sebelum kemunculan imam yang sesungguhnya, imam ke-12. Jadi di ini bersatunya kita ini adalah untuk belajar mengikuti kepemimpinan Imam Mahdi kemudian hari. Dari sinilah kita belajar, dari sinilah kita mendukung. Kita dengan kekuatan ini kita insya Allah bisa menghancurkan Israel dan akan memerdekakan Palestina, dan umat Islam akan terbebas dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.